Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat kisah di balik kandang Natal dalam gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, gereja Katolik itu kaya akan ajaran iman. Dan ini pernah saya bicarakan, pernah saya katakan dalam video-video sebelumnya, bahwa di dalam gereja Katolik terdapat begitu banyak ajaran iman atau terkandung begitu banyak ajaran iman. Dan ini juga menjadi alasan mengapa gereja Katolik itu tidak pernah mau sibuk bicara tentang ajaran iman agama manapun. Karena di dalam dirinya sendiri, di dalam diri gereja itu sudah terdapat banyak ajaran. Dan saya pernah katakan juga bahwa karena banyak ajaran iman itu, sepanjang tahun ajaran-ajaran iman itu dirayakan. Mulai dari Januari sampai dengan Desember, ada saja perayaan iman yang dirayakan di sana. Maka tidak penting lagi bagi gereja Katolik untuk mau sibuk bicarakan ajaran iman agama manapun. Walaupun dari luar sana begitu banyak orang sibuk sekali bicara tentang ajaran iman gereja Katolik. Tapi gereja Katolik sendiri tidak pernah mau sibuk bicarakan tentang ajaran iman agama lain. Alasan pernah saya katakan juga, selain gereja Katolik itu sudah punya begitu banyak ajaran iman, alasan kedua pernah saya katakan juga bahwa gereja Katolik itu tidak bicarakan ajaran iman orang lain karena tidak penting bagi gereja Katolik. Gereja Katolik hanya ingin fokus mendalami ajaran-ajaran imannya. Nah, para sahabatku terkasih, termasuk di dalamnya adalah terdapat begitu banyak warisan suci yang menjadi kekayaan iman. Dan salah satunya adalah cerita tentang kandang Natal atau gua Natal. Jadi ini merupakan warisan suci yang dihidupi oleh gereja Katolik. Dan ini kita lihat hingga pada saat ini. Jadi di dalam gereja Katolik itu begitu banyak ajaran iman yang diwariskan secara turun-temurun, dan itu yang dihidupi oleh gereja Katolik setiap waktu sepanjang tahun. Termasuk yang mau kita lihat di sini adalah kisah atau cerita tentang kandang Natal atau gua Natal. Para sahabatku terkasih, di balik tradisi kandang Natal atau gua Natal yang sering kita temukan pada saat Natal, Santo Fransiskus dari Assisi memiliki peran yang penting akan hal ini. Jadi Santo Fransiskus dari Assisi yang merupakan seorang kudus yang begitu familiar dalam gereja, itu punya andil yang sangat besar berhubungan dengan kandang Natal atau gua Natal yang kita temukan pada saat perayaan Natal. Asal mula berkembangnya pembuatan kandang Natal atau gua Natal itu lahir dari sebuah kisah hidup Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi kalau kita bicara tentang kandang Natal, ini tentunya berhubungan atau punya hubungan yang sangat erat dengan Santo Fransiskus dari Assisi. Di tempat-tempat kita barangkali yang di sana parokinya itu pelindungnya Fransiskus Assisi, atau ada suster di sana yang berasal dari pengikut Santo Fransiskus dan lain sebagainya. Barangkali bicara tentang Santo Fransiskus Assisi, hal ini bukan sesuatu yang asing lagi. Nah, karena orang kudus ini punya pengaruh yang sangat penting di dalam gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, dikutip dari berbagai sumber, dikisahkan bahwa kampung kecil di Italia menjadi tempat pertama kali dalam sejarah
Malam Natal dengan palungan dan jerami serta lembu dan keledai dirayakan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Pada sebuah buku biografi Santo Fransiskus dari Assisi yang ditulis oleh Thomas Celano, mengisahkan kisah kerinduan Santo Fransiskus Assisi merayakan Natal. Pada tahun 1223, 2 pekan menjelang Natal, Fransiskus hendak mewujudkan kerinduannya merayakan Natal di Gresio. Sebelumnya, sekitar tahun 1219, Santo Fransiskus Assisi telah mengunjungi tanah suci Bethlehem, tempat kelahiran Yesus Kristus. Jadi rupanya Santo Fransiskus Assisi ini pernah mengunjungi tanah suci Bethlehem untuk menyaksikan, melihat apa saja yang pernah terjadi di sana berhubungan dengan Tuhan Yesus. Para sahabatku terkasih, setelah kunjungannya ke tanah suci itu, Santo yang dikenal sebagai sosok yang rendah hati ini semakin mencintai Yesus Kristus yang rendah hati. Jadi kerendahan hati Yesus dicontohi oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Sekembalinya dari tanah suci, ia ingin sekali merasakan dan menyentuh misteri sabda menjadi daging, atau kita kenal dengan istilah inkarnasi, yang menjelma sebagai bayi mungil di palungan, tersenyum damai menyambut segenap makhluk yang datang menyembahnya. Thomas Celano melukiskan bahwa Fransiskus mau merayakan adegan Natal dengan sebuah kerinduan hati yang mendalam. Ini kutipan kata-kata Santo Fransiskus dari Assisi. Aku mau melihat dengan mataku sendiri keadaan-keadaan pahit dan papa yang dideritanya sebagai bayi. Bagaimana kanak-kanak itu dibaringkan dalam palungan, dan bagaimana kanak-kanak itu diletakkan di atas jerami dengan didampingi lembu dan keledai. Inilah ungkapan hati sekaligus kerinduan dari dalam hati Santo ini untuk mau merayakan perayaan Natal. Di Gresio, Fransiskus meminta seorang sahabat yang dikasihinya bernama Yohanes untuk mempersiapkan perayaan Natal. Lalu palungan dan jerami juga disediakan. Lembu dan keledai digiring ke tempat itu. Para warga berkumpul dengan membawa obor dan lilin. Cahaya bintang di langit turut menerangi malam itu. Jauh dari kesan komersial, suasana kelahiran dihayati dengan sungguh-sungguh. Artinya apa para sahabatku terkasih? Kerinduan Santo Fransiskus ini memang sungguh diwujudkan dengan menghadirkan hewan secara sungguhan. Artinya di sana keledai itu dibawa ke tempat itu, demikian juga lembu. Jadi ini bukan hanya sebuah cerita, tapi memang diwujudkan, dinyatakan oleh Santo Fransiskus dalam peristiwa itu. Para sahabatku terkasih, digambarkan bahwa Natal di Gresio itu berlangsung penuh sukacita. Para saudara, dalam hal ini para pengikut Santo Fransiskus dan warga kampung bernyanyi dengan sukacita. Gresio menjadi Bethlehem baru. Fransiskus sendiri membacakan Injil dengan sukacita dan berkhotbah dengan hati yang berkobar-kobar. Santo Fransiskus
seakan-akan melihat seorang bayi di palungan. Ia menghampiri dan membangunkannya. Ini sebuah kesan, sebuah fenomena yang luar biasa, pengalaman rohani yang luar biasa yang terjadi pada perayaan Natal saat itu. Di malam itu, kampung Gresio menjadi Bethlehem yang baru. Warga berdatangan, pria dan wanita membawa obor dan lilin seturut kemampuannya, dan mereka semua bergembira. Palungan telah dibuat, jerami diangkat, lembu dan keledai digiring ke tempat itu. Disitulah kesederhanaan dihormati, kemiskinan dimuliakan, kerendahan hati dipuji. Segenap makhluk mengumandangkan kegembiraan Natal. Hati Fransiskus bersukacita karena ia melihat bayi Yesus di palungan. Kedinaan Tuhan menyukakan hatinya. Para sahabatku terkasih, penglihatan itu meninggalkan pesan yang sangat mendalam. Santo Fransiskus seakan-akan membangunkan Yesus yang lama tertidur dalam hati manusia, agar mereka sekarang merasakan sukacita dalam harapan sejati yang diperlihatkan Tuhan dalam diri bayi Yesus. Thomas Celano melukiskan bahwa di akhir malam Natal itu, semua orang kembali ke rumah dengan penuh sukacita. Mereka memaknai Natal sebagai ungkapan kerendahan hati Allah. Itulah yang dihayati Fransiskus Assisi di kampung Gresio. Para sahabatku terkasih, dan sejak perayaan Fransiskus inilah tradisi kandang Natal atau gua Natal mulai dikenal dalam gereja Katolik. Maka di gereja-gereja Katolik selalu ada kandang Natal pada setiap kali perayaan Natal dilaksanakan. Inilah kira-kira para sahabatku terkasih, kisah munculnya kandang Natal atau gua Natal dalam gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu begitu kaya dengan ajaran iman, para sahabatku terkasih. Dan semua yang dilakukan oleh gereja Katolik selalu berdasar dan memiliki makna yang luar biasa di dalamnya. Maka walaupun dari luar gereja Katolik itu selalu sibuk membicarakan iman gereja Katolik, menghina, mengejek iman gereja Katolik, tidak usah ambil pusing. Karena apa? Banyak yang sibuk bicara tentang ajaran iman Katolik, tapi diam-diam juga mereka ikut merayakannya. Dan sudah banyak hal-hal, tradisi, kebiasaan, ajaran iman yang ada di dalam gereja Katolik itu sudah banyak di luar sana yang sudah ikut-ikutan. Dan ini sudah saya bahas juga dalam video-video sebelumnya. Mungkin saja ke depannya ada saja nanti yang ikut-ikutan membuat kandang Natal atau gua Natal ini. Bahkan perayaan Natal yang merupakan tradisi dalam gereja Katolik itu sudah dirayakan kok oleh mereka-mereka di luar sana. Tapi sayangnya perayaan Natal yang mereka lakukan itu dilaksanakan dengan serta-merta tanpa mempedulikan tradisi suci yang ada. Maka perayaan Natal di luar sana itu mulai awal Desember, tanggal 1 Desember sudah dirayakan. Bahkan ada informasi akhir November pun perayaan Natal sudah dirayakan. Entah Natal apa yang mereka rayakan itu dan makna apa yang terkandung di dalamnya. Para sahabatku terkasih, kekayaan ajaran iman dalam gereja Katolik sungguh luar biasa. Dan dengan itu membuat gereja Katolik itu begitu tumbuh dewasa dalam iman. Demikianlah para sahabatku terkasih, informasi
tentang kisah di balik kandang Natal dalam gereja Katolik. Kiranya ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.